Worst case Bitcoin prediction. Banyak sekali saat ini orang-orang bahkan ahli dari analis itu mereka semua melakukan prediksi terhadap pergerakan harga Bitcoin di harga yang sangat memungkinkan terjadi jika Bitcoin ini terus mengalami penurunan. Beberapa prediksinya yaitu mari kita simak seperti berikut ini. Yang pertama yaitu adalah Scott Minerd. Ia ini memberikan sebuah ilustrasi di mana jika support itu ditembus, maka Bitcoin ini akan berpeluang menuju ke support-support selanjutnya. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat di dalam berita, dia ini menganalisa menggunakan technical analysis yaitu menggunakan indikator dari parabolic SAR. Nah, dan dia menemukan bahwa di masa lalu, yaitu ketika Bitcoin ini melakukan penurunan itu sebesar 72% bahkan sampai ke 86% terhadap mata uang dolar. Nah, dengan adanya analisa ini, dengan adanya parabolic SAR juga, dia memprediksi bahwa harga dari Bitcoin ini masih beresiko untuk jatuh di bawah $20.000. Atau bahkan menyentuh ke angka $10.000. Nah, mengapa? Meskipun telah mengalami penurunan persentase sepanjang sejarah, itu yang dianggap terendah, yaitu pada angka sampai ke 84%, tetapi aset kripto itu mungkin akan mengalami penurunan kembali hingga ke angka $10.000. Dan ia mengatakan bahwa $10.000 itu akan menjadi dasar sebenarnya dari titik terendah dari Bitcoin ini. Nah, kemudian dia juga pernah tampil di CNBC dan mengungkapkan mengenai pikirannya ini terhadap pergerakan atau jatuhnya harga Bitcoin ke depannya. Dan sekali lagi ia menekankan bahwa prediksinya ini bearishnya Bitcoin itu berdasarkan pada gambaran teknis. Dan memang ia menyadari bahwa apa yang dipikirkannya itu terlalu berlebihan. Maka dari itu ia merubah skenarionya yaitu menjadi ke angka $15.000 penurunan maksimal dari Bitcoin. Maka dari itu untuk menaikkan harganya kembali, ia mengatakan bahwa Bitcoin ini perlu membangun dukungan yang kuat terhadap para holdersnya atau para pemain di dalam market untuk bisa kembali menaikkan harga dari Bitcoin itu. Dan kemudian bisa close paling tidak itu di atas $40.000. Nah, jika bisa close di atas $40.000, kemungkinan Bitcoin ini akan bisa melanjutkan bullish-nya. Selanjutnya yaitu ada JP Morgan mengenai GBTC Unlock. Nah, GBTC ini adalah Grayscale Bitcoin Fund, yaitu adalah salah satu fund terbesar yang berada di dalam dunia, khususnya fund terhadap Bitcoin. Dan hal ini memungkinkan para investornya itu untuk mendapatkan exposure itu ke dalam cryptocurrency tanpa perlu membeli langsung dari pasar. Dan sekarang ini kurang lebih ada $19 miliar dari Bitcoin itu yang dikunci di dalam GBTC ini. Dan nantinya mengenai unlock-nya, dibukanya itu pada tanggal 13 Juli sampai kira-kira tanggal 24 Juli. Mengapa bisa mempengaruhi harga? Karena hal ini investor ini memiliki kebebasan untuk menjual saham mereka terhadap Bitcoin langsung secara terbuka di dalam market. Karena pada saat dilakukannya lock selama 6 bulan, itu mereka tidak bisa mengambil Bitcoin mereka. Tetapi pada saat di-unlock, ini mereka sudah bisa menjual Bitcoin mereka. Sehingga jika ada penjualan Bitcoin dengan jumlah yang sangat besar seperti itu akan bisa membuat harga di dalam market itu langsung anjlok. Dan akhirnya JP Morgan ini memprediksi bahwa harga daripada Bitcoin ini bisa mencapai ke angka $25.000. Dan menurut analis dari JP Morgan pada umumnya, pergerakan bearish dari seluruh pasar kripto itu tidak bisa dihindarkan. Dan prediksinya mengenai harga akan turun ke $25.000 itu akan terjadi di bulan Juli, yang artinya itu adalah bulan ini
sebelum momentum dari Bitcoin ini dalam jangka panjang bisa kembali pulih dan menstabilkan pasar dalam keadaan yang normal kembali. Dan JP Morgan juga mengatakan bahwa jika harga dari Bitcoin ini tidak bisa kembali naik di atas $60.000, itu status dari market saat ini yaitu masih dalam posisi yang bearish. Tetapi jika harga ini sudah bisa close di atas $60.000, kemungkinan Bitcoin akan bisa mencapai all-time high-nya lagi, bahkan bisa membuat all-time high yang baru. Dan di bulan Agustus mendatang, JP Morgan ini mengatakan bahwa sinyal bullish dari Bitcoin ini akan bisa melesat di bulan Agustus. Karena kita juga bisa melihat melalui histori di tahun 2018 dan juga histori di tahun-tahun sebelumnya pada saat Bitcoin ini mengalami crash, itu kedepannya tidak lama ia akan kembali recovery, bahkan recovery-nya itu akan jauh lebih bullish dari sebelumnya, asalkan pada saat ini dia bisa menyentuh terlebih dahulu di dalam $25.000-nya. Yang terakhir yaitu datang dari Robert Kiyosaki. Nah, ia ini memprediksi bahwa crash di dalam Bitcoin ini akan segera datang. Dan Robert Kiyosaki ini telah meramalkan bahwa kehancuran di dalam cryptocurrency ini akan segera terjadi akhir-akhir ini. Nah, dan juga dia juga memprediksi bahwa harga Bitcoin ini bisa crash sampai ke harga $24.000, yang artinya itu mirip seperti analisa dari JP Morgan bahwa harga itu akan menyentuh ke area sekitar $25.000. Dan ia mengatakan di dalam quotes-nya yaitu crash Bitcoin turun menjadi $24.000 itu adalah crash waktu terbaik kita agar kita bisa menjadi kaya. Yang dalam tanda kutip kita bisa mengartikan bahwa di saat harga Bitcoin menyentuh $24.000, kita semua bisa melakukan pencicilan buy terhadap koin-koin. Dan ia ini juga sebelumnya pada saat Bitcoin ini mengalami crash ke angka 37.000, kemudian ke angka 29.000, 30.000, dan juga nantinya jika bisa menyentuh ke angka 27.000, ia akan mengakumulasi terhadap pembelian dari Bitcoin. Jadi kesimpulannya yaitu masih besar kemungkinan Bitcoin ini masih mengalami koreksi atau penurunan, mungkin ke angka-angka level-level support yang pernah disentuh oleh Bitcoin di bawah bearish penanya. Karena bisa kita lihat secara teknikal, sebenarnya Bitcoin ini sudah breakdown dari pola bearish penanya. Apalagi ditambah dengan berita saat ini yang sedang panas, yaitu mengenai unlock GBTC yang membuat orang-orang ini akhirnya memutuskan untuk keluar market secara sementara, dan adanya gap dari CME itu yang masih ada di bawah. Nah, maka dari itu juga prediksi mereka mungkin saja bisa terjadi apabila benar-benar harga dari Bitcoin tersebut bisa menutup gapnya yang berada di bawah. Jadi untuk saat ini tetap stay safe dan hati-hati untuk kalian yang mau entry di dalam khususnya spot market.